Pecatur muda Indonesia berusia 16 tahun, Safira Hervesa, berhasil menjadi juara pada ASEAN Zonal 3.3 tahun 2025 yang diselenggarakan di Mongolia. Dengan hasil ini maka Safira dipastikan akan melaju pada Piala Dunia Catur tahun 2025 yang diselenggarakan di India. Pada babak terakhir, Safira mengalahkan pecatur tuan rumah yang namanya sulit diucapkan, yaitu Turmung Mukzul. Permainan dimulai dengan E4. Safira menjawab dengan E5, lalu kuda menyerang pion, kuda menjaga pion. Setelah itu, gajah B5. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Safira mengusir gajah, lalu gajah makan kuda, pion makan gajah. Dengan posisi ini, Safira menawarkan pion untuk diambil oleh putih. Putih tidak berani makan pion, karena secara teori, apabila pion ini diambil maka hitam akan lebih unggul. Apabila kuda nekat makan pion, maka mentri ke petak E7, ancaman pada kuda dan juga pion. Langkah terbaik adalah kuda mundur. Namun, jika dicoba dengan D4 misalnya untuk menjaga kuda, maka pion akan mengusirnya. Setelah kuda lari, mentri makan pion, kuda terancam. Setelah kuda menghindar, maka analisa engine menunjukkan bahwa hitam masih lebih unggul. Oleh karena itu di posisi ini, Turmung Mukzul tidak mengambil pion. Dia mendorong D4, langsung menantang pertukaran pion. Safira mengambil pion. Setelah mentri makan pion, mentri makan mentri, maka kuda makan mentri, pion C5 dimainkan. Oleh karena itu, kuda mundur ke petak E2. Sampai pada posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa hitam dan putih masih seimbang. Permainan kemudian berlanjut. Safira mengeluarkan gajah ke petak D7, persiapan rokade. Lalu kuda C3. Setelah itu rokade. Kemudian gajah ke petak E3. Sampai di posisi ini, putih punya dua opsi untuk rokade, di sayap raja atau di sayap mentri. Permainan kemudian berlanjut. Safira mendorong G6. Ada dua kemungkinan ke depannya, gajah fianchetto atau dorongan pion ke petak F5 untuk menyerang lewat sayap raja. Dari posisi ini, putih mendorong F3, memperkuat pion-pionnya, lalu Safira mendorong B6 untuk menjaga pion. Itu artinya, Safira mempersiapkan gajah fianchetto di sayap raja. Putih kemudian rokade ke sayap mentri. Dengan demikian, gajah fianchetto langsung aktif dan memberikan tekanan pada sayap mentri putih. Selanjutnya, kuda masuk ke petak D5 dan gajah menyerang kuda. Langsung dibalas dengan kuda E ke petak C3, memberikan backup pada kawannya. Safira Hervesa kemudian mengimbangkan kuda ke petak D7. Rencana selanjutnya akan mengadu kuda dan menyusun benteng pada lajur D. Di langkah ke-15, putih mengaktifkan benteng H ke petak E1. Lalu gajah menyerang pion. Oleh karena itu, H3 didorong. Lalu kuda diadu. Pertukaran kuda terjadi, benteng makan kuda dan kuda menyerang benteng. Di posisi ini, Safira mengembalikan bentengnya ke petak D7. Pada langkah selanjutnya, putih membuat langkah blunder yang begitu fatal. Langkah itu adalah gajah F4. Silakan pause sejenak dan temukan langkah yang dimainkan oleh Safira Hervesa. Di posisi ini, Safira Hervesa memainkan sebuah langkah brilian. Benteng makan kuda. Apabila di posisi ini benteng makan benteng, maka terlebih dahulu hitam punya balasan gajah makan gajah. Skak. Setelah raja lari, gajah makan benteng, pion makan gajah. Putih kalah satu perwira.
Apabila skak ditutup dengan benteng ke petak D2 misalnya, maka benteng akan ke petak D8. Kalaupun benteng memberikan backup, maka benteng makan benteng. Setelah benteng makan, gajah makan. Kalaupun raja makan gajah, hitam tetap unggul 1 perwira. Bagaimana jika gajah makan gajah? Maka simpel saja, benteng makan gajah, putih tetap kalah 1 perwira. Oleh karena itu, langkah brilian ini harus dijawab dengan langkah terbaik, dan putih mencobanya. Pion makan benteng, menyerang gajah. Akan tetapi, Safira terlebih dahulu memakan gajah dengan tempo skak. Setelah raja menghindar, maka gajah mundur. Sampai di posisi ini, Safira punya sepasang gajah dan juga benteng, sedangkan putih punya 2 benteng. Secara material, hitam masih jauh lebih unggul. Selanjutnya, putih menempatkan bentengnya di petak E1, lalu benteng menjaga pion, kemudian pion B3. Raja kemudian mendekati benteng. Oleh karena itu, benteng mundur sambil menyerang gajah, tetapi gajah sembunyi di petak G3. Putih kemudian membawa rajanya ke petak B2, lalu gajah menyerang benteng, bermaksud supaya benteng putih berhenti menguasai lajur E. Benteng kemudian mundur ke petak E2, lalu raja naik ke petak D7. Putih membawa rajanya ke petak C3 dan B5, membatasi pergerakan raja putih. Selanjutnya, putih coba untuk mendorong pion A3 dan raja kemudian mendekati pion. Hal ini sekaligus ancaman untuk melakukan skak. Di posisi ini, pecatur Mongolia yang namanya sulit diucapkan memutuskan untuk menarik mundur rajanya ke petak B2. Lalu, benteng B8 mempersiapkan serangan dari sayap menteri. Putih membawa bentengnya ke petak F1, persiapan untuk mengurung gajah. Akan tetapi, pion G5 menghadang laju pion. Lalu, benteng kembali ke petak D1. Setelah itu, Safira Hervesa membongkar sayap menteri. Posisi ini, putih mendorong B4, tetapi A5. Lagi-lagi, Safira dengan gigih berusaha membongkar sayap menteri. Pion kemudian makan pion, lalu gajah E5 skak, dan pion C3 dimainkan. Selanjutnya, gajah menyerang benteng. Olehnya itu, benteng menghindar ke petak E3 dan Safira lagi-lagi mendorong pion. Pion A makan pion, tetapi benteng makan pion, sebuah langkah combo yang membuat pion tidak bisa makan benteng karena terkena pining. Olehnya itu, raja A3, lalu benteng B3 kembali skak, raja mundur A2, benteng B5 menyerang kedua pion putih. Di posisi ini, rasa putus asa membuat putih memainkan benteng makan gajah. Tetapi Safira tidak terburu-buru untuk makan benteng. Terlebih dahulu, dia makan pion A, skak, raja lari, lalu pion makan benteng. Setelah benteng makan pion, benteng makan pion, dan menantang pertukaran benteng. Tentu saja, putih menolak. Benteng digeser ke petak E3, lalu benteng D2 menyerang pion, tetapi G4. Setelah itu, benteng kembali menekan pion. Di posisi ini, putih masih mencoba dengan benteng D3 skak. Namun, setelah raja ke petak E6, putih akhirnya menyerah. Karena bagaimanapun juga, dia telah kalah 1 perwira.